Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-14 ya. Yaitu berbicara tentang jangan menghina firman. Ya. Ya. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang mendengar hidup ini, kami semua diberkati Tuhan. Segala roh-roh yang bukan dari Allah kami tolak dalam nama Yesus, biar kuasa Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kali ini adalah jangan menghina firman Allah. Ya. Saya ulangi, jangan menghina firman Allah. Ya. Kalau berbicara tentang firman, ada firman yang hidup dan ada firman yang tertulis. Ya. Firman yang hidup adalah Kristus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan 14, Yesus adalah firman yang hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi Yesus adalah firman yang hidup. Ya, firman itu menjadi manusia, yaitu manusia Kristus. Manusia Kristus itu manusia yang tidak berdosa. Kalau kita manusia ini manusia berdosa, ya Adam dan Hawa jatuh kan kita semua tapi Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang manusia yang tidak berdosa. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus, manusia Kristus Yesus, manusia yang tidak berdosa. Ya. Manusia Kristus Yesus, yaitu manusia tidak berdosa, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 itu di situ. Jelas itu. Dia tidak berdosa. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia tidak berdosa. Tapi kenapa Yesus menderita mati di kayu salib? Di kayu salib. Karena untuk menebus dosa-dosa kita, bukan dosa dia. Dosa dunia bagi yang percaya kepadanya. Kalau nggak percaya, nggak diampuni dosanya, nggak diselamatkan. Itu. Jadi firman yang bicara tentang firman itu firman yang hidup, yaitu Kristus sendiri. Maka jangan menghina firman di dalam, kalau makanya dikatakan jangan menghina firman, yaitu dalam Amsal 19 ayat 16 demikian bunyinya. Ya. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Jadi yang menghina firman, yaitu Yesus, yang menghina Yesus Kristus akan mati. Mati di sini ada 3, mati secara jasmani, mati rohani, mati kematian kekal di neraka. Itu. Ya. Kemudian jangan meremehkan firman. Jangan menghina firman, jangan meremehkan firman. Ya. Di dalam Amsal 13 ayat 13 Yohanes dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi jangan meremehkan firman, jangan menghina firman. Nah, firman itu adalah firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Ya. Itu. Sehingga siapa yang menghina firman, mati. Siapa meremehkan firman, minim akibatnya. Nah, yang kedua yaitu firman yang tertulis. Firman yang tertulis adalah Alkitab itu. Amin. Firman tertulis adalah Alkitab. Alkitab ini adalah ditulis oleh 40 penulis yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab ini. Ya. Jadi Alkitab ini bukan jatuh dari langit kemudian ke ini.
Tapi Alkitab ini isinya ditulis oleh 40 penulis. Ya. Yaitu mulai dari PL, PB, kemudian 40 penulis, kemudian itu dituntun oleh Roh Kudus. Yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 di sana. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita memiliki hikmat itu ya baca firman Tuhan. Kalau kita ingin memiliki hikmat surgawi itu baca firman. Paulus mengingatkan pada anak rohani Timotius, dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepadamu untuk apa? Mengajar, mendidik, menasihati, menegur. Itulah isi Alkitab itu, menegur, menasihati supaya menjadi benar, menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, firman itu Alkitab itu ditulis oleh 40. Alkitab ini buku pintar, Alkitab ini isi hatinya Tuhan. Alkitab itu surat cintanya Tuhan. Ya. Nah, firman tertulis ini juga Alkitab mengatakan bahwa firman Allah itu makanan yang paling lezat. Ya. Kita katakan bagi orang dunia makanan yang paling lezat itu apa? Bapau, puyuh hai, sate ba, atau B2 dan sebagainya, capcay. Itu bukan makanan yang paling lezat adalah perkataan Kristus. Yaitu firman Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayo mari, makan dan minum tanpa bayaran. Kenapa kamu menghabiskan upahmu untuk bukan roti? Sama tanya, rokok itu roti bukan? Ya. Miras itu roti bukan? Narkoba itu roti bukan? Banyak orang yang terima gaji habiskan uangnya untuk bukan makanan. Minum-minum mabok, pesta-pora, judi, maksiat, kemudian ngerokok, narkoba. Itu bukan roti. Memang dalam Alkitab dikatakan jangan merokok. Tidak ada tertulis. Tapi Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Siapa yang merusak bait Allah, Allah murka. Nah, jadi jangan kita menghabiskan upah jeripaya kepada yang bukan roti. Nah, yang berikutnya Alkitab firman Tuhan adalah berharga di mata Tuhan. Raja Daud mengatakan bahwa Tauratmu firman itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Di dalam Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat mereka itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Raja Daud adalah orang kaya raya, dia memiliki emas bertonton. Tapi dia mengatakan firman-Mu itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Alkitab firman Allah itu yang tertulis. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi firman Allah sangat penting. Itu. Untuk itu firman jangan menghina firman, jangan meremehkan firman. Ya. Itu. Nah, kemudian firman itu juga adalah obat. Firman itu adalah obat yang menyembuhkan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu
manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, perkataan yang menyenangkan adalah bagian sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan itu apa? Firman Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, biarlah hidupmu dipenuhi dengan perkataan Kristus. Artinya firman Allah itu dibaca, direnungkan, firman itu penuhi hidup kita dengan firman Allah. Dan sekali lagi firman tertulis adalah kitab, firman itu berharga, firman itu lebih harga daripada ribuan keping emas, firman itu adalah makanan yang paling lezat, dan firman itu adalah obat. Dalam Amsal 17 ayat 22 disebut katakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu jelas di sana. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, menurut penelitian, kalau nggak salah dia Amerika seorang ahli meneliti tentang Alkitab, orang yang sering dalam satu keluarga, kalau ada satu orang aja setia dalam membaca firman Tuhan dan berdoa, itu dampaknya kepada seluruh keluarga, seisi rumahnya. Tapi kalau misalnya dalam satu keluarga tidak ada yang berdoa baca Alkitab, itu kacau dalam rumah tangganya. Ribut melulu. Nah itu saya katakan penyakit keluarga. Jangan meremehkan firman, ada akibatnya. Yang penting jangan menghina firman. Kalau menghina firman, akibatnya mati. Mati di sini, mati jasmani, mati rohani, kemudian kematian kekal di neraka. Nah orang ciri-ciri orang yang sakit rohani, mati rohani itu, ya mati rohani itu orang yang tidak pernah doa, nggak pernah baca firman, nggak pernah ibadah, nggak ikut persekutuan, jemaat bertahun-tahun. Nah ini orang yang mati rohani. Sebelum dia mati jasmani, mati rohani. Kita lihat di luar sana orang jalan-jalan tapi mati itu. Kalau orang tidak percaya itu mati rohani. Tubuhnya jalan tapi rohani sudah mati itu. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan kata kalau kau makan buah itu kau mati. Pertama dia mati rohani, telanjang kemudian diusir, belum mati jasmani. Nah setelah Adam berumur 950 tahun baru dia mati fisiknya. Di dalam Kejadian pasal 5 itu mati fisik. Nah, itu. Jadi pada saat ini saya mengatakan bahwa jangan kita meremehkan firman, jangan kita menghina firman. Ya. Firman itu, firman yang hidup adalah Kristus sendiri, firman tertulis adalah Alkitab. Ya. Nah, maka sekarang ini orang di luar sana mengatakan Alkitab itu palsu. Sama kakak orang mengatakan Alkitab itu palsu, dia justru pengajarannya sesat. Nabi palsu itu saya katakan. Dia belum baca Alkitabnya secara utuh. Kalau dia baca pasti dia mengenal dia percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk itu saya harapkan saya himbau kepada semua kita, baik keluarga saya, baik jemaat Tuhan, baik gereja-gereja, siapa saja, jangan meremehkan firman. Ada akibatnya. Jangan menghina firman. Akan mati. Nah makanya saya bersyukur kalau sampai saat ini saya masih ada sebagaimana ada ini, itu karena Tuhan. Dan ini firman, doa, iman ini menjadi pola hidup saya dalam kehidupan. Ya, saya sudah saksikan pada episode yang lalu. Hanya dengan doa, firman, iman, saya disembuhkan oleh Tuhan dari jurang maut, dari sakit penyakit, sakit jantung yang patah 5 bulan, bahkan sakit demam berdarah dan tipes. Hanya doa, firman dan iman, dengan iman. Tiap 3 jam aku duduk di kaki Tuhan. Sabtu 2 puasa, Minggu 2 semalam suntuk. Sampai saat ini. Dan Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan. Ya.
sakit parah sekalipun misalnya Tuhan belum mengizinkan untuk dipanggil, ya tetap kita selamat sehat. Kalau sudah tentukan ini ya pulang. Kita nggak bisa menentukan. Makanya saya bilang sakit corona ini ya dia terpengaruh. Kuncinya di situ, doa firman iman ini. Nah, firman Tuhan katakan dalam Keluaran 15 ayat 26, ya, jikalau kamu berpegang kepada perintah-perintah ketetapan-ketetapanku, aku tidak menimpakan penyakit manapun kepadamu seperti kepada Mesir. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan. Dokter sebagai alat, medicine, obat-obat sebagai alat dan serangan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Kemudian Keluaran 23-25 sana katakan, kamu harus beribadah kepadaku. Itu firman Tuhan. Maka aku memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah obat. Ya, saya mengalami sendiri pada episode yang lalu. Sakit penyakit karena dosa. Tapi ketika mereka berseru-seru kepadaku dalam kesesakan, maka diselamatkan mereka. Dan disampaikannya firman-Nya, maka jadi sembuh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak orang malas baca Alkitab, berdoa? Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa orang Kristen malas baca Alkitab, malas berdoa? Karena iblis menipu manusia. Tahu lo ngantuk di matanya. Makanya ngantuk nih, lihat kalau baca Alkitab sih sudah ngantuk. Ya. Iblis tipu kita. Supaya jangan baca Alkitab. Karena iblis tahu kalau kita baca merenungkan firman Tuhan, kita diberkati. Kalau kita berdoa, kita diberkati. Itu, jadi iblis tahu. Nah, untuk itu, jangan kita mau ditipu oleh iblis. Saya dalam pelayanan ke berbagai tempat, baik ke Jawa, Sumatera, ke NTT, Sulawesi. Saya selalu tanya ini. Satu hari makan berapa kali? 3 kali. Untuk apa? Jasmani. Kalau makan makaroni, makan rohani apa? Berapa kali makan? Rata-rata 1 kali. Itu pun lagi mood. Ada enggak sama sekali, itu bagaimana? Nah, itu. Jadi firman itu jangan meremehkan firman, jangan menghina firman. Ya. Nah, itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mulai hari ini saya himbau kepada keluarga, jemaat ini, baca renungkan firman Allah itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan firman, jangan menghina firman. Firman yang hidup adalah Kristus, firman yang tertulis adalah Alkitab. Baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Dan itulah fondasi dasar kekristenan kita untuk bertumbuh iman kita. Itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita jangan meremehkan firman. Jangan kita menghina firman. Adalah firman yang hidup yaitu Kristus. Dia adalah Allah. Ya, dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita mati di kayu salib, dan bangkit kembali naik ke surga. Dan dia akan datang kembali untuk menyebut saudara dan saya. Untuk itu, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berjaga-jaga. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sudah di ambang pintu, tidak tertunda lagi katanya. Biarlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita, bagi mendengarkan YouTube ini mana saja sudah berada. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua, kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.